Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Aku tahu kemampuanmu dan sifat usilmu, jangan bilang kau belum mencoba mencari tahu siapa orang ini. Edge Mountain Crone mencibir. Haha, tidak mungkin. Pendeta Tao Dupa langsung mendamaikan kepalanya. Tidak berjalan dengan baik, bukan? Li Qiye berhenti melihat sekelilingnya dan berkata, sang penganut Tao tersipu, tak bisa berkata apa-apa. Teruskan, apa yang terjadi? Dia mengancamnya dengan datangnya. Yah, aku tertarik pada legenda ini dan tak bisa menahan diri untuk tidak menebak orang ini. Dia tersenyum kecut dan mengakuinya. Lalu siapa dia? Dia merasakan keingintahuan yang sama dan langsung bertanya. Aku tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya. Apa kau mempermainkanku? Dia mencengkeram dan mengangkatnya ke udara. Nenek, tunggu, mari kita bahas ini, aku benar-benar tidak tahu. Dia berjuang untuk bernapas sambil memukul tangannya. Bagaimana kamu tidak tahu saat kamu menghitungnya? Dia melemparkannya ke tanah. Dia bangkit, tampak bingung saat berkata, baiklah, ini kebenarannya. Aku punya ide untuk meramal, tapi saat aku memegang trigram leluhur, tiba-tiba trigram itu hancur. Itu membuatku sangat takut. Tidak mungkin, trigram leluhurmu hanya menerima kerusakan saat kau mengungkapkan rahasia surga. Ekspresinya berubah. Itulah alasannya aku sangat takut. Sang Tao menjadi cetak, aku tahu ada sesuatu yang salah, orang itu tidak dapat diramalkan. Mengingat tingkat menghancurkanmu, berapa banyak orang di tiga dewa saat ini yang seharusnya tidak bisa diramalkan? Tanyanya. Poye, penguasa kehidupan dan kematian, mungkin beberapa lagi. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, jelas bukan penguasa kehidupan dan kematian, takdirku bukan milikku. Jadi, apakah orang ini bagian dari daftar itu? Tanyanya. Hehehe, kamu tidak akan percaya. Dia tersenyum. Omong kosong. Dia meleleh ke arahnya. Legenda menceritakan tentang kehidupan yang mengerikan di masa lampau. Dia menyampaikan suaranya. Mengerikan bagaimana? Tanyanya. Keberadaan seperti surga. Dia menunjuk ke langit. Konyol sekali, makhluk seperti itu tidak ada, balasnya. Aku tidak berbohong. Dia berlangganan, saya sudah membaca semua yang ada di Insane Gate saat itu dan ada beberapa bagian tentang orang ini. Raja, komandan, dan wali semuanya diberi kebaikan. Jadi, dialah orang yang tidak bisa dilupakan sang raja. Tanyanya, aku bilang begitu. Dia mengangguk. Jadi, di mana dia sekarang? Tanyanya, aku tidak tahu. Sang penganut Tao mendongak dan berbisik, dia mungkin meninggalkan tiga dewa dan kembali menjadi surga yang tinggi. Itulah yang tertulis dalam catatan terakhir. Tidak mungkin, surga yang tinggi tidak bisa turun ke dunia kita. Dia menganggap semua ini menggelikan, lihat, kita punya legenda tentang orang-orang abadi di dunia kita, tetapi pernahkah kau mendengar legenda dan kisah-kisah tentang surga yang tinggi? Nenek moyangmu memata-matai surga yang tinggi, apakah mereka menuliskan sesuatu? Tidak, benar, dia menggaruk kepalanya. Itulah sebabnya lelaki yang kau bicarakan itu tidak mungkin adalah dewa tertinggi. Simpulnya, saya hanya tahu dia nyata, tegasnya. Bagaimana tempatnya, bangsawan muda? Bisakah surga turun dan mengambil wujud? Tanyanya pada Li Qiye. Aku tidak tahu. Li Qiye tersenyum dan kecewa, ayo masuk dan lihat-lihat. Keduanya saling berpandangan dan mengikuti masuk. Kuil itu memiliki dua koridor, satu di dalam dan satu lagi di luar. Saat rombongan itu datang, para pengurus kuil tidak terlihat, hampir terbengkalai, dulunya ini adalah tanah suci, katanya, menyesali keadaan daerah itu. Koridor luar mengelilingi halaman dengan kolam kecil dan dua pohon teratai. Karena airnya telah mengering, pohon-pohon itu pun layu. Pohon-pohon itu menarik perhatian Li Qiye saat ia berjalan melewatinya. Raja sendiri yang menanamnya, atau begitulah kata mereka. Pendeta Tao Dupa menjelaskan, pengadilan gila menyebut teratai leluhur dan mencoba merawatnya setelah raja meninggal. Itu sia-sia, tidak ada leluhur yang bisa berbuat apa-apa. Pohon-pohon ini adalah bahan yang mendefinisikan istimewa dan langka. Buahnya dapat memperpanjang umur dan menyembuhkan luka akibat kematian. Saya pikir dia mencoba memperpanjang umurnya tetapi tidak bisa menunggu cukup lama untuk mendapatkan buahnya.
Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, namun, ada legenda lain mengenai pohon-pohon ini dengan makna yang berbeda. Teratai malam, Li Qiye berkata, dua teratai dari batang yang sama, lahir bersama dan mati bersama. Kata Li Qiye, benar sekali, bangsawan muda. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, mempertimbangkan mereka untuk memasukkan lembah panjang umur, dia mungkin mendapatkan benihnya di sana. Tao itu menamparkan pahanya dengan gembira. Sebagai seorang wanita, Edge Mountain Crone memikirkan hal lain, raja tidak menanamnya untuk memperpanjang hidup, itu lebih sentimental. Untuk orang yang sudah lama ditunggu, kata bernyanyi Tao, dia akan kembali saat pohon-pohon berbunga. Li Qiye mendesah, sayangnya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Meskipun demikian, pohon-pohon itu akan mekar dengan segala kemegahannya. Setelah mengatakan itu, dia memutar dan melepaskan sinar-sinar primordial dari ujung jarinya. Sinar-sinar itu melingkari bunga teratai malam yang hampir mati. Berdengung, cahaya hijau menyelamatkan mereka dengan intensitas yang semakin meningkat. Daun-daun yang layu dan terkulai menggulung dan meregang keluar. Percikan, udara muncul entah dari mana dan memenuhi kolam. Udara segar menyambut rombongan itu saat lebih banyak daun tumbuh dari pepohonan. Kuil itu hidup kembali saat dimandikan cahaya zamrud. Seluruh kuil memancarkan cahaya zamrud. Dengan suara berderak, ruang tampak terbuka, dan untaian cahaya mekar. Dua bunga teratai mekar secara ajaib di pohon. Cahayanya berkelap-kelip seperti batu permata dan memancarkan aroma yang lembut dan menyegarkan. Setelah menghirupnya, ketiganya merasakan aroma yang memenuhi hidung mereka dan menyegarkan kesehatan mereka. Mata air yang jernih seakan membersihkan segala kotoran di dalam diri mereka, sehingga jalan besar mereka menjadi harmonis. Penyakit dan wabah menghilang, hambatan jalan pun terpecahkan. Sang penganut Tao dan wanita tua itu memanfaatkan kesempatan ini dan menghirup napas dalam-dalam. Teratai malam ini sangat berguna untuk menyembuhkan mereka yang mengalami luka dalam atau masalah Tao. Buah dan biji teratai akhirnya terlihat. Bijinya tampak seperti batu giok putih bening dan berkilauan dengan cahaya hangat. Benih-benih itu sangat bermanfaat. Sang penganut Tao dan wanita tua itu merasa takjub. Memakan satu biji dapat mencegah penyimpangan Qi. Bunga-bunga bermekaran untuk menyambut kembalinya malam. Li Qiye menyentuh bunga-bunga itu dengan lembut dan berkata. Setelah itu, ia memasuki lorong bagian dalam untuk mencapai aula raja. Sekilas, lorong itu terlalu sederhana dan membuat orang bertanya-tanya apakah raja benar-benar pernah tinggal di sana sebelumnya. Cahaya matahari mengalir turun dari atap dan berakhir di bagian tengah aula. Mereka melihat karpet dengan bantal usang dan altar dengan prasasti yang tidak bertanda. Ini mungkin tujuan sang raja menyendiri, yakni berdoa agar orang yang tak dikenalnya diberi umur panjang dan rejeki. Di akhir raja menghabiskan waktunya membaca sutra dan mengolah Dao, kata penganut Dao itu. Mengapa tidak ada nama di tablet itu? Tanya iblis tua itu. Seperti yang kukatakan, mungkin orang itu adalah orang yang keberadaannya terlarang. Namanya tidak bisa diucapkan secara sembarangan. Bisik Tao itu. Dia menyendiri di sini untuk berdoa bagi dia, cintanya begitu kuat. Dia mendesah. Ya, sampai dia meninggal. Apakah dia menunggu kepulangannya? Katanya lembut. Saat keduanya berbincang-bincang, Li Qiye duduk di bantal dan pertunjukan tangan, memberi isyarat agar mereka pergi. Mereka berdebat dan memutuskan untuk berjaga di luar kuil. Sungguh tenggelam, tidak bisa melupakan masa lalu. Li Qiye mendesah pelan sambil menatap tablet di altar. Berdengung, dia menutup matanya dan sinar-sinar temporal muncul di sekelilingnya, menari-nari seperti roh-roh gembira. Mereka memenuhi ruangan dan waktu mulai berputar kembali ke masa lalu saat dia masih ada. Di sini, dia melafalkan sutra hati dan fokus pada umur yang panjang. Satu nama bergema di pemikiran saat dia menjelaskan semuanya ke dalam tablet. Waktu berjalan lambat saat dia fokus pada umur yang panjang. Di antara cahaya itu ada sosok yang menarik perhatiannya. Ia menjadi fosil dengan satu tujuan, berdoa agar ia kekal abadi. Begitu saja, ia mengasingkan diri di aula dalam ini, melantunkan mantra hari demi hari. Pengabdian dan kasih sayang yang tak tergoyahkan ini melampaui kehidupan itu sendiri karena doa-doa terus berlanjut hingga hari terakhirnya. Pikiran terakhirnya masih teringat pada hari yang telah lama ditunggu-tunggu. Li Qiye dapat melihat semuanya dan mengangkat tangannya,
memunculkan sungai waktu dan membuka jendela waktu. Saat di ambang kematian, dia melihat jendela dan melalui jendela itu, orang yang telah dia pikirkan siang dan malam selama berabad-abad. Ini bukan ilusi atau imajinasi. Ia gemetar dan air mata mengalir di pipinya. Kerinduannya dan harapannya untuk panjang umur tidak sia-sia, jadi ia tersenyum, puas karena telah menukar tahun-tahun itu dengan momen ini. Berdengung, waktunya akhirnya tiba, tetapi dia tidak menyesal. Bagaimanapun, misinya sukses besar. Tubuhnya hancur menjadi sinar-sinar dan sinar-sinar ini berubah menjadi partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membawa emosi dan pengabdiannya kepada tablet itu seperti sungai. Saat semuanya menyatu, cahaya di aula utama dan Raja berbudi luhur menghilang. Hanya altar dan tablet yang tersisa. Yang terakhir bersinar dengan cahaya, setelah memperoleh ukiran permanen seekor gagak hitam yang terbang tinggi. Ia dapat terbang di atas cakrawala dan meliputi 3000 dunia di bawah bayang-bayang sayapnya. Gagak yang luar biasa ini abadi dan merupakan penguasa segala sesuatu. Aroma dan cahaya dari kuil Li membuat semua orang di gerbang gila waspada. Para tetua dan Raja Pedang Angin marah berkumpul di luar. Fenomena aneh, mungkinkah roh Raja berbudi luhur kita kembali? Mereka terharu setelah mendengar berita itu. Raja yang berbudi luhur, pembawa kemakmuran, belum menunjukkan tanda apapun kepada keturunannya setelah kematiannya. Oleh karena itu, ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akankah Raja membimbing kita ke jalan yang benar? Kata angin yang berangin dengan penuh emosi. Mereka menyaksikan cahaya gelombang yang memancarkan dari kuil dan mencium harumnya bunga teratai malam. Itu bunga teratai leluhur, penuh kehidupan. Mereka melihat dua pohon di halaman luar. Mereka ditanam oleh Raja berbudi luhur kita namun mati setelah kematian, pemulihan ini adalah tanda keberuntungan. Tetua pertama tidak bisa tetap tenang. Saya yakin Raja memperolehnya dari Longevity Valley, itu adalah obat suci dengan biji yang mampu menenangkan pikiran dan luka apapun, itu tak ternilai harganya. Para tetua lainnya berkomentar setelah melihat bunga-bunga yang mekar dan bijinya. Ayo, kita harus melindungi warisan Raja yang berbudi luhur. Angin yang beringas ingin tinggal di sini selamanya. Sebelumnya, mereka tidak peduli karena kurangnya warisan yang berharga. Tempat itu mungkin telah dihancurkan jika bukan karena prestise Raja yang berbudi luhur. Meskipun demikian, mereka tetap mempekerjakan pelayan untuk menjaganya tetap bersih sebagai bentuk penghormatan. Tanah suci itu terlupakan hingga kini. Kini, mereka ingin mencegah siapapun mendekati lokasi yang mereka cintai. Namun, mereka tidak bisa masuk karena ada penjaga baru, Edge Mountain Crone. Senior, apa maksudnya ini? Ekspresi mereka menjadi masam. Bangsawan muda itu sedang bermeditasi secara mendalam. Raja Pedang dan semua orang, mohon jangan ganggu dia dan pergilah. Kata iblis tua itu, Senior, ini adalah gerbang gila kami memiliki setiap jengkal tanah dan batu bata di sini, aku bisa pergi kemanapun yang aku inginkan sebagai Master Sekte. Kata Furious Wind dengan serius. Logika berpihak padanya karena kuil Li memang milik gerbang gila. Itu urusanmu, urusanku adalah tidak membiarkan siapapun mengganggu bangsawan muda itu. Setan tua itu mengkonsolidasikan. Sikapnya yang tegas membuat semua orang terkejut. Mengapa leluhur dari Resting Bull ini tidak masuk akal? Senior, apakah kamu mencoba mengambil alih wilayah kami dan membuat kami marah? Seorang tetua berkata dengan ekspresi muram. Saya tidak punya pikiran yang tidak pantas seperti itu dan hanya menjalankan tugas saya, katanya. Hal ini membuat kelompok itu marah tetapi mereka tetap sopan karena pemikirannya yang kuat. Penatua pertama, sudah tiba titik yang bijaksana agar tidak mengambil risiko kehancuran sekte. Pendeta Tao Dupa memperingatkan dengan gamblang, bangsawan muda itu tidak peduli dengan harta benda ini maupun isinya, tetapi jika kau memprovokasi dia akan menghancurkan sektemu. Raja itu masih muda dan tidak sabaran, jadi saat mendengar ancaman itu, dia berteriak dengan marah, keadilan dan akal sehat ada di pihak kita untuk melindungi harta benda kita. Tetua pertama menariknya ke samping dan berkata, Yang mulia, harap tenang. Mereka sekarang menginjak-injak kita, sasaran mereka adalah bunga teratai. Seorang tetua menimpa Ikutli. Jika memang begitu, mereka pasti sudah lama pergi tanpa menunggu kita datang. Pikirkan saja, bangsawan muda ini bisa begitu saja memberikan kristal naga kuno,
mengapa dia mencoba mencuri teratai leluhur kita? Tetua pertama menatap pepohonan dan berkata, Raja dan para tetua bersumpah dan setuju. Li Qiye telah menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa kepada orang asing dan tidak perlu mengambil bunga mereka. Tapi kuil Li masih wilayah kita, jadi tidak bisa diterima kalau kita tidak bisa masuk. Tetua lain berkata dengan marah. Kesabaran menghasilkan hasil. Tetua pertama ringkasan, inilah saatnya untuk mengendalikan diri. Saat mereka tengah asyik berbincang-bincang, datanglah seseorang setelah melihat fenomena visual itu. Teratai suci. Mata orang itu berbinar penuh keserakahan setelah melihat kedua pohon itu. Anak suci, bunga teratai itu milik kita. Angin yang mengamuk dan para tetua menghalanginya. Dia tak lain adalah anak suci 6 langkah dari langkah kuno. Saya pernah mendengar rumor sebelumnya, benih diambil dari lembah panjang umur oleh Raja Mulia Anda. Ini adalah obat suci, dan sedang berbunga juga. Kata anak suci itu, ya, pohon-pohon yang layu telah dihidupkan kembali, sebuah pertanda baik bagi sekte kita. Kata angin yang berangin, selamat, selamat. Anak suci itu segera menangkupkan di sekitarnya dan sang raja. Membalas isyarat itu, ini sempurna, salah satu leluhur kita membutuhkan obat mujarab untuk tubuh dan jiwa. Apakah sekte Anda mengizinkan kami memiliki salah satunya? Anak suci itu tidak berputar-putar dan menyatakan permintaannya. Maaf, tapi teratai ini adalah pusaka dari Raja Mulia kita. Tidak akan diberikan kepada orang luar. Tetua pertama langsung menolak. Penatua, kami tidak meminta pengiriman secara cuma-cuma. Anak suci itu berkata, Anda dapat menentukan harga berapapun yang Anda inginkan. Kami menghargai niat baik Anda, tetapi pusaka leluhur harus tetap berada di dalam sekte kami atau kami tidak akan berbakti. Tetua pertama kembali. Anak suci itu tidak menyukai jawaban ini. Dia sebenarnya menginginkan kedua pohon itu karena salah satu leluhur mereka membutuhkan obat dengan tingkat ini. Master sekte dan para tetua, kita bisa bernegosiasi. Rasa malu anak suci itu berubah menjadi amarah. Kami, Ancient Step, dengan tulus meminta satu pohon teratai sebagai ganti pembayaran yang besar. Ini adalah skenario yang menguntungkan kedua belah pihak, bukan begitu? Para tetua saling bertukar pandang. Mereka akan mendapatkan banyak kentunan selain dari Ancient Step yang menghabiskan budi pada mereka. Yang terakhir jauh lebih kuat, jadi berteman dengan Ancient Step akan menguntungkan. Sayangnya, mereka tidak bisa menjual pusaka. Anak suci, teratai leluhur itu milik Raja berbudi luhur kita dan baru saja hidup kembali. Menjualnya membuat kita tidak layak bagi leluhur kita. Tetua pertama ketenangan. Penatua, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika orang lain mengetahui tentang pohon ini? Anak suci itu mengubah caranya dan berkata, apakah Anda mampu menjaganya saat itu? Tabir kepura-puran disingkirkan dengan ancaman ini. Apakah sekte kalian beroperasi seperti ini? Mengancam kami untuk menjualnya. Furious Wind tidak bisa tetap tenang. Bukan itu yang kulakukan, aku hanya memperingatkanmu tentang konsekuensinya. Jadilah pintar dan berikan pada kami dan kami akan melindungi sekte kalian. Anak suci itu mencibir. Jika dia dapat memberikan pohon ini kepada leluhurnya, dia mungkin akan diperhatikan oleh Kaisar Agung atas sumbangannya tersebut. Furious Wind dan para tetua memasang ekspresi jelek. Namun, bocah itu benar bahwa mereka tidak akan mampu melindungi kedua pohon itu dari sekte-sekte kuat, termasuk Ancient Step. Serahkan saja padaku, kami jamin keselamatanmu untuk generasi mendatang. Anak suci itu terancam dengan perjudian. Kelompok itu ingin berjanji akan melakukan hal ini, tetapi melakukan hal itu berarti menyatakan perang terhadap Ancient Step. Itu hanya akan berakhir dengan satu cara, kehancuran mereka. Dari mana datangnya si idiot ini? Bayangkan omongan kosong ini di hadapanku. Suara Li Qiye datang dari kuil. Kau lagi. Anak suci itu menjadi marah. Demi menghormati leluhurmu, enyahlah sebelum aku membunuhmu. Li Qiye berbicara lagi. Manusia fana, apakah kamu tidak tahu perbedaan antara kita? Pernahkah Anda mendengar tentang langkah kuno? Raja-raja manusiamu lebih rendah dari anjing di hadapan kita, aku dapat membunuh mereka sesukaku. Six Step tertawa dan menyatakan, sayang, ia tidak dapat menyelesaikannya karena sebuah kaki, tidak, sebuah kaki dari dalam kuil mencapainya hingga terjatuh. Lepaskan aku. Dia mengaktifkan hukum jasa dan kekuatan Dao Agungnya, tanpa menyadari bahwa anjing itu dapat memakan Kaisar Agung. Bam!
Harimau banjir menambahkan sedikit kekuatan lagi dan melumpuhkan anak suci itu. Mulutnya terbuka menjadi 8 kelopak daging. Jumlah giginya membuat banyak orang ketakutan, menyebabkan keringat mengalir di punggung mereka. Apa-apaan kau ini? Teriak anak suci itu. Orang bodoh sepertimu tidak ada apa-apanya selain makanan. Suara Li Qiye datang dari kuil. Semua orang ketakutan karena mereka pernah melihat anjing itu sebelumnya. Anjing itu tampak patuh seperti hewan peliharaan, sangat kontras dengan penampilan aslinya. Tuanku adalah Raja Langkah Langit. Tuanku yang agung, adalah Kaisar Agung yang bermurah hati, dan leluhur Aegis Batu, mereka akan membunuhmu dan memperbudak keturunanmu selama berabad-abad. Anak suci itu menyebutkan semua orang di sektenya. Ini efektif terhadap banyak orang karena gelar-gelar ini dimiliki oleh para kuatir yang sangat kuat. Hanya Kaisar Agung yang bermurah hati yang dapat menekan 8 anggota aliansi kuno. Dia memiliki 5 buah dao dan dapat mengancam keberadaan yang lebih tua seperti Edge Mountain Crone. Adapun Stone Aegis Progenitor, ini adalah makhluk yang mengakhiri Elder Tree Grand Emperor. Menentang Ancient Step dapat berarti kehancuran sekte yang lebih lemah seperti Insane Gate. Hanya orang bodoh saja, kata Li Qiye. Harimau banjir memutuskan untuk membunuh. Tidak. Terak harimau suci itu, tolong tunjukkan belas kasihan. Tetua pertama berteriak tetapi sudah terlambat. Krek, hanya butuh sedetik bagi harimau itu untuk memanaskan petani muda itu. Ia menjilat dan kembali menjadi anjing yang patuh. Tentu saja, orang lain tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Furious Wind tahu bahwa dia tidak lebih kuat dari Saint Child level 6. Oleh karena itu, anjing ini juga bisa melahapnya dalam satu gigitan. Harimau banjir itu terletak di luar gerbang seperti anjing yang baik di lingkungan itu. Namun, lutut orang banyak gemetar saat merawatnya. Mereka tidak berani datang saat iblis tua itu sedang menjaga dan tentu saja tidak sekarang dengan harimau itu. Mereka merasa seolah-olah binatang buas itu melihat mereka sebagai santapan potensial. Li Qiye yang berada di dalam aula tidak peduli dengan penjepit di luar. Fokusnya adalah mengukir burung gagak di tablet umur panjang. Dia mendesah dan mengusap tablet itu dengan lembut, membuatnya menyala. Untaian cahaya itu membentang tanpa batas dan saat menyentuhnya, cahaya itu memberi umur yang lebih panjang. Itulah hasil pengabdian sang raja, yang berdoa tiada henti siang dan malam. Kau tidak perlu melakukannya, kata Li Qiye dengan nada sentimental saat dia membiarkan benang itu masuk ke telapak tangan. Ia lalu menyentuh ukiran burung gagak itu dan burung itu tampak hidup kembali, mampu menggemparkan langit dan memulai jalan kenaikan. Pikik, ia berteriak dan membuka portal kecil yang hanya bisa masuk ke dalam kucing. Di dalamnya terdapat peti harta karun dan Li Qiye menariknya keluar. Ia tersenyum kecut setelah melihat banyaknya segel yang kuat. Klik, dia memegang tangannya dan membukanya dengan mudah. Sinar yang luar biasa keluar bersamaan dengan resonansi logam dari dua senjata yang kuat. Ledakan. Semua orang merasakan dua kekuatan melesat keluar, menyapu mereka hingga terjatuh. Dua pilar cahaya meletus dari kuil Li, satu menyerupai tombak dewa sementara yang lain adalah pedang-pedang yang mengeluarkan dengungan logam. Kehadiran mereka yang agung dan membuat takut akan masa lalu, memaksa mereka untuk menyampaikannya kepada mereka. Hal ini terbukti sia-sia. Insane Spear dan Furious Immortal Sword, apakah itu milik mereka? Teriak angin marah. Sangat mungkin. Tetua pertama emosional menjadi. Mereka telah kembali. Tetua lainnya berkemah dengan terengah-engah. Senjata-senjata hebat ini dipegang oleh Komandan Phoenix Melonjak dan Sang Penjaga. Keduanya menghilang bersama tuan mereka. Generasi berikutnya melayani mereka tanpa hasil, dan akhirnya menyerah. Di generasi ini, Furious Wind dan yang lainnya tidak pernah menyangka akan menyaksikan keajaiban hari ini. Jadi legenda itu benar, mereka dipelihara oleh Raja berbudi luhur kita, sepertinya mereka sudah berada di kuil selama ini. Kelompok itu pun mengerti saat itu. Leluhur sebelumnya tidaklah bodoh dan kuil Li selalu menjadi fokus utama pencarian. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukan satu petunjuk pun dan menyerah pada ide ini. Kembali di aula utama, Li Qiye melihat 3 senjata di peti harta karun, tombak gila, pedang abadi yang mengamuk, dan senjata ketiga. Mendering. Li Qiye mengambil yang ketiga dan menutup peti itu. Dengan itu, fenomena visual menghilang di luar. Raja dan para tetua saling bertukar pandang,
bertanya-tanya apakah mereka bisa melihat senjata mistis itu. Mereka ada di kuil, aku yakin itu. Kata angin marah. Kita harus mencari di setiap sudut tempat ini. Seorang tetua menambahkan. Murka angin menatap kuil dan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kita akan mampu menghidupkan kembali sekte ini bersama mereka, masa depan adalah milik kita. Tetua lainnya menjadi bersemangat. Fondasi yang sangat kuat. Edge Mountain Krone merasa iri karena leluhurnya tidak meninggalkan apapun setingkat ini untuk sekte tersebut. Sayangnya, masalah yang sama tetap ada untuk Insane Gate, melewati iblis tua dan yang terpenting, anjingnya. Kembali ke aula, Li Qiye dengan hati-hati mengamati senjata di tangan, mengungkapkan bilah pendek. Itu bukan senjata dewa atau semacamnya, hanya terbuat dari besi fana. Jika mereka menunggu di luar melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Mengapa bilah-bilah pedang fana disimpan bersama senjata-senjata suci leluhur mereka? Dia mendesah saat mengingat tentang sekte kuno dupa pembersih kembali muncul. Dia pernah menggunakannya sebelumnya selama periode itu dan menyimpannya. Sebelum kepergiannya, sang ratu menginginkan sesuatu sebagai kenang-kenangan, jadi ia menghadiahkan pedang bilah pedang itu kepadanya. Pedang-pedang itu adalah senjata biasa tetapi memiliki arti khusus bagi dirinya dan sang ratu. Ketika jari-jarinya mengusap lembut pedang-pedang itu, dia memfokuskan dan menyatukannya. Buka, dia membentuk mudra dan memanggil cahaya, pembukaan dunia lain. Niat ilahinya melompat ke dalam dan menemukan dimensi temporal yang istimewa. Pedang-pedang fana memiliki dimensi di dalamnya karena pemikiran tentang umur yang panjang. Di tengah lautan waktu ini terdapat sebuah istana megah dan megah, diselimuti oleh kain sutra. Di dalam istana terdapat sebuah tempat tidur mewah yang terbuat dari lapisan dinding gading. Di atasnya terdapat seorang wanita yang berbaring miring dengan kepala bersandar di tangan, tampak sedang tidur. Dia mengenakan jubah Phoenix yang memancarkan aura keagungan. Jubah itu tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan bentuk tubuh yang indah, payudaranya menjulang tinggi seperti gunung yang tertutup salju, pinggul dan lekuk tubuh yang menggairahkan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Kakinya yang ramping dan pinggangnya yang ramping menonjolkan keindahannya dan tidak terlihat aneh jika dibandingkan dengan bagian tubuh yang besar lainnya. Kedua sisinya menggambarkan pemandangan yang memikat dari keindahan yang luar biasa menawan. Aliran waktu tidak mempengaruhi area di sekitarnya. Berada di sini berarti memiliki kehidupan abadi, jadi kecantikannya tidak memudar seiring berjalannya waktu. Dia merasakan kehadiran seorang tamu dan membuka matanya, betapa berkilau dan membayangkannya. Tidak ada pria yang bisa mengalihkan pandangan mereka saat melihatnya. Sedangkan Li Qiye, dia memandang seolah-olah sedang menyaksikan sebuah karya seni yang indah. Di sisi lain, dia tidak bisa mempercayai matanya, mengira itu hanya mimpi. Aku di sini. Li Qiye tersenyum. Yang Nobel, apakah itu benar-benar kamu? Itu benar. Dia langsung melompat dari tempat tidur dan memeluknya. Aku tidak sedang bermimpi, kamu sudah kembali. Ia terharu hingga menangis setelah melihat kenyataan itu. Ia tidak berani melepaskannya atau ia mungkin akan menghilang. Saya akan mati lemas jika terus seperti ini, candanya. Dia tidak bisa menahan tawa dan pembatasannya. Matanya selalu tertuju padanya. Dia duduk dan bersandar di dadanya, menikmati pelukan dan sentuhannya. Sungguh keajaiban. Ucapannya sambil mengusap lekuk-lekuk tubuh yang halus dan indah itu, saya tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan seperti itu. Aku telah mengecewakanmu, bangsawan muda. Ucapannya dengan ekspresi sedih. Jangan berpikir seperti itu. Dia memegang dan tersenyum. Saya bukan orang yang hidup. Dia mengucapkan kata-kata ini. Ya, kamu sudah meninggal. Dia mengangguk. Meski aku sudah meninggal, bertemu denganmu lagi adalah anugerah dari 3 kehidupan. Merupakan suatu keberuntungan bisa berada dalam anugerahmu. Ucapnya dengan nada sedih. Betapa konyolnya. Ia mengetikkan ciuman yang sensual dengan mengetik dan berkata, hidup adalah ciptaan surga dan niatmu untuk hidup lama adalah keajaibanmu. Kau masih hidup, meskipun bentuk yang berbeda. Tapi niatnya untuk jangka panjang itu ditujukan untukmu, bangsawan muda. Ucapannya lembut dan mempererat genggamannya di tangan pemuda itu, aku ingin meninggalkan wujud ini agar semua niat umur panjang itu bisa diberikan kepadamu. Saat mereka pergi, begitu pula dirimu sendiri. Dia menggelengkan kepalanya, tetapi mereka akan mengalir ke dalam dirimu sehingga aku akan menjadi satu denganmu, bangsawan muda.
Dia berhenti dan menangis bahagia. Aku tidak menangis, kekayaan ini milikmu. Dia menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah pikiran dan akan hilang seiring berjalannya waktu. Dia membalas, namun saat mereka menyatu denganmu, tujuan sebenarnya akan tercapai. Mereka terbuat dari jiwa dan rohmu, aku tidak akan merebutnya, tegasnya. Saya kira mengingat kekuatan dan pikiran saya yang terbatas, niat untuk hidup lama ini sama lemahnya seperti jaring laba-laba, tidak layak untuk Anda perhatikan. Raut wajahnya menjadi gelap. Kau konyol lagi. Ia mengusap keningnya pelan dan berkata, mungkin benda-benda itu tidak berguna, tapi nilainya tidak perlu dipikirkan lagi, akumulasi kasih sayangmu selama bertahun-tahun. Itulah mengapa aku menyebut keajaiban, jarang sekali melihat yang seperti ini. Benarkah? Wajahnya berseri-seri dengan senyum menawan yang mampu meluluhkan hati siapapun. Ya, bahkan kaisar yang paling cemerlang pun tidak dapat mewujudkan niat panjang umur ini. Ini adalah inti tekad dan kenangan. Katanya, bangsawan muda, karena kamu tidak memandang rendah mereka, terimalah sebelum mereka bubar. Ucapannya lembut. Mungkin itu tidak terjadi. Dia tersenyum. Bangsawan muda, saya sangat menyadari niat berumur panjang ini, niat itu tidak akan bertahan lama setelah diaktifkan. Dia terkejut. Jika saya campur tangan, mereka tidak akan melakukannya, katanya. Bagaimana mungkin? Dia terkejut. Itu tergantung pada apakah Anda bersedia menjadi roh senjata. Pengungkapannya, Raja Pedang Angin yang berang dan para tetua ingin mendorong ke kuil untuk melihat senjata leluhur mereka. Sayangnya, hujan banjir mencegah tindakan gegabah itu. Mereka saling memandang dan mendekat, berpikir untuk masuk. Jangan salahkan aku atas apapun yang terjadi selanjutnya, termasuk pengungkapan diri. Mountain Crown memudahkan mereka lagi. Hal ini membangunkan beberapa orang dan menyebabkan mereka mundur lagi. Oh, aku tidak punya ide konyol. Angin yang marah tersenyum kecut dan berkata, aku juga ingin berjaga, tidak ingin ada pencuri yang masuk. Ia merasa canggung dan marah, karena tidak memiliki kendali atas wilayah mereka. Anjing yang tampaknya sedang tidur itu mendongak untuk menatap mereka, yang semakin menghalangi mereka untuk menyusun rencana lain. Apa yang dilakukan bangsawan itu mudah di dalam. Tetua pertama tetap tenang, mungkin mencuri tombak dan pedangmu. Setan tua itu meleleh ke arahnya. Ekspresi kelompok itu menjadi masam setelah mendengar ini. Tidak mungkin, manusia biasa tidak akan bisa menggunakan senjata leluhur kita. Geram angin, benar sekali. Bahkan jika dia entah bagaimana menemukan lokasi mereka yang sebenarnya, dia tidak akan bisa membuka segel abadi itu. Seorang tetua menambahkan, karena tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan senjata itu setelah bertahun-tahun, senjata itu pasti disembunyikan dan dilindungi dengan sangat baik. Manusia biasa tidak akan mampu memenuhi kedua persyaratan itu. Jadi yakin dengan pemanismu. Tanyakan pada diri Anda sendiri, mengapa senjata-senjata itu menunggu hingga hari ini untuk menunjukkan diri? Dia menampilkannya. Mereka menjadi takut dan membuka pintu masuk lagi. Logikanya masuk akal, apakah ini hanya kebetulan atau apakah manusia itu membuka perbendaharaan rahasia itu? Bangsawan muda itu tidak akan mengambil senjatamu karena dia tidak peduli dengan senjatamu. Kata pendeta Tao Dupa, kau. Seorang tetua menganggap ini sebagai penghinaan karena bahkan Kaisar Agung menginginkan senjata mereka. Gemuruh, seseorang muncul di cakrawala. 8 harta karun tergeletak di sekelilingnya dan aura mereka menggantung di area tersebut. Penduduk dan anggota Insane Gate segera mundur. Rekan-rekan Tao, saya akan berkunjung. Sebuah suara yang menggelegar membuat para pendengar ketakutan. Raja 8 harta karun, Mountain Crown menatap ke atas. Dia ada di sini juga. Furious Wind dan para tetua tidak menyukai perkembangan ini. Pagi sekali, kita belum memulai konferensi. Furious Wind punya kedalaman buruk tentang ini. Itu adalah fenomena visual senjata. Kata sesepuh itu, rekan Tao, apakah aku tidak diterima di sini? Raja 8 harta mendarat di dekat kuil Li. Dia datang pertama kali ke tempat ini, bukan ke lokasi utama sekte tersebut, niatnya sangat jelas. Angin kencang dan para tetua mempersiapkan diri untuk pertempuran. Ledakan. Mereka mengaktifkan vitalitas dan kekuatan mereka. Rekan Tao, kami mohon maaf atas kurangnya penerimaan. Kata Raja, akan ada lebih banyak lagi yang datang. Pendeta Tao Dupa menenangkan kepalanya setelah melihat ini. Senjata-senjata itu berada di level dewa,
bukan hanya 8 garis keturunan saja, Ancient Step dan yang lainnya di Splendor juga akan datang, kata iblis tua itu. Pada titik ini, Raja Delapan Harta berdiri di depan kuil, kelompok itu menunda untuk menghentikan. Dia tampak gemuk dengan tubuh yang bulat. Dia bisa berputar guling di tanah dan menyebabkan guncangan hebat. Jubahnya berdenyut dengan cahaya yang luar biasa sementara 8 harta melayang di belakangnya, sebuah pagoda, permata, kuali. Aura mereka berkumpul dan berkumpul di depan bagai tsunami. Dia adalah pemimpin Sekte Gerbang 8 Harta Karun, anggota lain dari aliansi kuno. Kekuatannya melampaui rekan-rekannya dan bisa menyamai Edge Mountain Krone. Yang terpenting, Eight Tracer adalah sekte terkuat saat ini dalam lingkungan. Meskipun Insane Gate tampaknya sedang bangkit, masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Lama tak melompat, tuan-tuan. Senior, Anda juga di sini. Ia menyapa banyak orang dan terkejut melihat si iblis tua mengangguk sebagai jawaban. Kita kedatangan 4 sekte di sini hari ini, pasti ada perayaan. Dia melirik ke arah Dupa Daois sebelum fokus ke kuil. Tidak, para senior hanya mengunjungi sekte kita. Tetua pertama berkata, ingin membawa ke cabang utama sebagai gantinya. Ini pertama kali aku ke sini, tempat peristirahatan raja yang berbudi. Luhurkan, bolehkah aku masuk untuk melihat-lihat? 8 harta karun tertawa dan berkata, tidak perlu, tidak ada yang perlu dilihat di sini. Tetua pertama datang dan menarik lengan. Rekan-rekan tahu, kita dari persekutuan kuno adalah satu. Apakah ada sesuatu yang tidak boleh saya lihat di sana? Nada bicara 8 harta karun menjadi serius. Tidak, tapi kamu tidak diterima di sini dan tidak akan mau masuk ke dalam. Kata iblis tua itu, kurangnya kesopanannya membuat sang raja terganggu. Senior, apakah Resting Bull Mountain milikmu ingin memonopoli Insane Spear? Dia membentak balik. Apa maksudmu di sini? Mata Edge Mountain Krone berkilat mengancam. 8 harta mungkin yang terkuat dalam kebohongan tetapi dia tidak takut karena lapisannya yang sangat baik. Haha, tidak apa-apa, aku hanya bercanda, senior. Raja 8 harta tertawa dan mencoba menenangkan situasi. Dia datang untuk mendapatkan harta karun, bukan untuk melawan leluhur tua ini. Dia berbalik ke arah kelompok Furious Wind dan membungkuk, selamat, senjata leluhur kalian telah kembali. Ini adalah berkah bagi seluruh persekutuan. Kelompok itu saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Biasanya, seseorang akan gembira menerima ucapan selamat, tetapi mereka tahu ini bukanlah hal yang baik. Raja, kamu salah, tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Angin marah membantah. Apa aku hanya berkhayal? Itu tidak mungkin karena kita bertetangga, tidak perlu menyembunyikan apapun di antara kita. Kata 8 harta karun. Raja, kami belum pernah melihat senjata itu, jadi pasti ada kesalahpahaman di sini. Tetua pertama mengatakan setengah kebenaran. Raja Pedang, Tetua, aku melihat 2 sinar tadi dan tahu itu pasti senjatamu. Baik tombak gila maupun pedang abadi yang berang. 8 harta karun tersenyum. Kau salah baca, karena lihatlah kami tidak membawa apa-apa. Angin marah menenangkan. 8 harta yang mencakup kelompok itu lagi dan benar saja, tidak ada senjata suci di persaudaraan. Jika kamu tidak memilikinya, pasti masih ada di kuil. Raja yang berbudi luhur pasti menyimpannya di sini selama penandatanganannya. 8 harta karun berbalik dan fokus pada kuil. Tetua pertama menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan bermusuhan dengan kami, tetapi generasi demi generasi sekte kami telah mencarinya tetapi tidak berhasil. Kuil itu tidak memiliki apapun. Hahaha, sebelumnya waktunya tidak tepat, tapi sekarang, mereka pasti sudah siap muncul. 8 harta karun tertawa. Jika memang demikian, apakah kita masih akan berdiri di sini sekarang? Tanya tetua pertama. Kita bisa segera mengetahuinya dengan mencarinya sekarang. Jika mereka ada di sana, itu akan menjadi peristiwa yang menggembirakan bagi persekutuan kuno. Kata 8 harta karun. Angin kencang dan para tetua segera berdiri di antara raja dan Kuil Li. Raja, saya khawatir orang luar tidak bisa memasuki Kuil Li. Angin yang berang berkata, ini adalah tanah suci kami dan tempat peristirahatan raja yang berbudi luhur. Tidak ada preseden untuk ini karena tempat itu telah ditinggalkan. Manusia dan orang luar bebas untuk masuk. Sayangnya, hal ini tidak berlaku lagi. Meski mereka tidak bisa masuk ke Kuil Li, bukan berarti mereka akan membiarkan orang lain masuk.
Bagaimana jika aku memaksa? 8 harta karun tersenyum, menggunakan ukiran dan statusnya secara maksimal. Raja, persekutuan kita sudah dekat sejak awal waktu, sebuah perjanjian suci yang ditulis oleh para leluhur suci kita. Desakanmu bertentangan dengan inti kepercayaan kita, kata tetua pertama. Sepertinya sayap gerbang 8 harta karun sudah cukup besar untuk berpikir meninggalkan kebohongan. Edge Mountain Crone mencibir. Meskipun terlihat seperti menyamar, dia mewakili Resting Bull Mountain dalam edisi ini. Haha, mereka sekarang terlalu kuat untuk berbaur dengan sekte kita, itu bisa dimengerti. Sang penganut Tao menambahkan. Ekspresi raja berubah setelah mendengar ini. Meskipun sektenya adalah yang terkuat, sekte itu belum siap untuk meninggalkan aliansi. Hal ini menempatkannya dalam posisi yang sulit. Terburu-buru masuk ke kuil berarti membuat marah Insane Gate dan anggota lainnya. Mereka bisa menghadapi tekanan berat dari yang lain. Ledakan. Pikirannya terganggu oleh kapal perang yang meluncur di udara. Kereta itu memancarkan partikel emas, yang sepertinya menambahkan lapisan cahaya ke segala sesuatu di bawahnya. Kereta itu sepertinya terbuat dari emas, yang memberikan kesan agung dan mulia. Langkah kuno. Semua orang menjadi waspada. Kereta perang itu mendarat di dekat kuil Li. Seorang pemuda dengan aura kewibawaan muncul, tampak seperti penguasa yang angkuh. Saat dia berdiri, gunung dan awan dapat disingkirkan hanya dengan kehadirannya. 8 harta dan yang lainnya merasakan tekanan kuat menghantam dada mereka. Raja Langkah Langit. 8 harta menyumbangkan gelar pendatang baru itu. Dia adalah saudara pertama Ancient Step dan murid langsung dari Beneficence Grand Emperor. Ancient Step adalah keturunan terkuat di luar Splendor City dan dikabarkan memiliki hubungan dengan Enigma. Ia tidak mengalami sketsa seperti yang dialami anggota persekutuan lainnya, dan yang terpenting, ia memiliki kaisar agung yang masih hidup, Beneficence. Tanpa leluhur, ia tidak dapat menghadapi monster seperti dinasti-dinasti besar. Meskipun demikian, ia adalah monster jika dibandingkan dengan aliansi kuno. Raja Langkah Langit punya cukup wewenang untuk mewakili langkah kuno dan gurunya, Kaisar Agung yang bermurah hati. Pada hari-hari biasa, sekte kecil seperti 8 sekte ini tidak layak mendapat perhatian Raja Langkah Langit. Ia berbaur dengan anggota kerajaan yang kuat dan bahkan 3 dinasti besar. Kemunculannya mengejutkan semua orang di bawah. Auranya saja membuat mereka merasa seolah-olah gunung-gunung menekan dan mencekik mereka. Raja Langkah Langit, mereka tidak punya pilihan selain membungkuk dan menunjukkan rasa hormat. Hanya dia yang lebih kuat dari mereka semua, cukup untuk menyapu bersih lingkungan kuno. Saint Child 6 langkah bukanlah masalah besar karena pemikiran pemuda itu bukanlah ancaman yang nyata. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang Sky Step King. Muridku meninggal di sini. Dia meleotot ke arah mereka yang ada di bawah. Perbedaan kekuatan membuat mereka merasa seolah-olah sedang dipotong oleh pedang bilah. Kami tidak membunuh, jawab Furious Wind dengan tergesa-gesa. Menatap mata Sky Step berubah dingin, membuat semua orang cemas. Dasar anjing, kurang nyali, gerutunya. Mereka merasa terhina sekaligus lega karena setidaknya dia tidak menganggap mereka sebagai pelaku kejahatan. Sky Step mengalihkan perhatiannya ke kuil Li dan memperhatikan sesuatu, teratai ilahi. Ekspresi mereka menjadi masam karena mereka paling takut dengan perkembangan ini. Mereka ditanam oleh raja kita yang berbudi luhur. Tetua pertama menjawab dengan jujur karena sudah terlambat. Sky Step kemudian mengamati kuil itu lebih dekat dan berkata, tidak buruk, Insane Gate. Sepertinya beberapa sumber daya leluhurmu masih ada, senjata leluhur akan segera muncul. Nada menghinanya baru berhasil di masa sekarang karena pengadilan gila adalah salah satu dari 10 garis keturunan Dao. Langkah kuno masih bermain dengan lumpur selama masa keemasannya. Sayang, keturunannya tak dapat membalas karena burung Phoenix yang jatuh lebih rendah derajatnya daripada ayam. Yang mulia, kuil ini memiliki 2 senjata, tombak gila dan pedang abadi yang berang-berang, kata Raja 8 Harta Karun sambil tersenyum. Dia menginginkan senjata-senjata ini tetapi bisa membaca situasinya. Kesempatannya telah hilang jadi dia mungkin juga harus menjilat Raja Langkah Langit. Paling tidak, sangat penting untuk membuat Raja Langkah Langit senang untuk menghindari kehancuran sekte. Lebih jauh lagi, dengan membangun hubungan dengan Sky Step, dia mungkin bisa bertemu dengan Beneficence Emperor suatu hari nanti. Insane Spear, senjata milik Komandan Phoenix melonjak.
Mata Raja Langkah Langit membuka saat mendengar ini. Sekali lagi, yang lainnya merasa tidak berdaya karena mereka tidak dapat melakukan apapun untuk melindungi pusaka mereka. Itu dia. Dan kemudian ada pedang abadi yang berang-berang yang pernah digunakan oleh penjaga pengadilan gila juga. 8 harta karun ditambahkan. Keduanya terkenal, dan pastinya artefak suci. Skystep berkomentar, setelah mendengar tentang eksploitasi sang komandan dan penjaga. Ia menoleh ke arah kerumunan dan berkata, itu adalah pusaka leluhur kalian jadi aku tidak akan mengambilnya. Aku hanya menginginkan 2 pohon teratai karena pohon itu sangat cocok untuk menyembuhkan luka leluhurku. Kelompok itu dihargai setelah mendengar ini. Awalnya, sang raja terdengar baik hati saat tidak merebut 2 senjata suci itu. Sepertinya dia berbuat baik kepada mereka dengan hanya mengambil 2 pohon teratai leluhur. Masalahnya adalah semua benda ini milik gerbang gila. Sayangnya, mereka tidak punya andil dalam masalah ini. Skystep peduli dengan muka dan reputasinya, karena itu ia memutuskan untuk tidak mengambil senjata leluhur mereka yang terkenal. Dia menganggap dirinya murah hati karena hanya mengambil bunga teratai mereka. Tentu saja, mereka tentu tidak menginginkan ini dan tetap diam. Aku tidak akan mengejar kematian muridku, jadilah pintar dan serahkan bunga-bunga itu. Langkah Langit memelotot ke arah angin marah. Yang mulia, ini adalah pusaka suci kami selama berabad-abad. Tetua pertama berkata, meskipun demikian, kami bersedia menghadiahkan benihnya kepada Anda. Ini bukan negosiasi, Skystep berkata dingin. Kerutannya membuat semua orang di Insane Gate bergidik. Bolehkah aku melakukannya sendiri? Skystep menimbulkan ketakutan di antara penonton, jika saya harus melakukannya, bukan hanya pepohonan saja. Perampok yang tidak tahu malu. Sebuah suara terdengar dari kuil dan gerbang terbuka, menampakkan seorang manusia biasa, Li Qiye. Semua mata tertuju padanya. Raja Langkah Langit mengerutkan kening, seorang manusia berani berbicara kepadanya dengan cara seperti ini. Siapa kamu? Teriak Raja 8 Harta Karun. Li Qiye mengabaikannya, menggelengkan kepalanya ke arah Langkah Langit, ini gaya langkah kuno milikmu. Seorang manusia tidak perlu mengomentari perilaku sekte kita. Skystep melotot mengintimidasi, cukup untuk membuat para manusia bertekuk lutut. Lebih banyak keturunan yang memilih membuang wajah leluhur mereka. Li Qiye tidak terpengaruh. Cacing, cukup omong kosongmu. 8 harta mencoba Langkah Langit yang menyenangkan lagi, ingin menamparkan Li Qiye. Membunuh manusia bukanlah masalah besar jika itu berarti berada di sisi baik Skystep. Hasil yang diharapkan dari kepala Li Qiye yang meledak tidak terjadi. Li Qiye entah bagaimana dengan mudah merobek lengan raja dari soketnya. Furious Wind, Skystep, dan yang lainnya tidak dapat melihat pergerakannya yang sebenarnya. Persetan, 8 harta dibutakan oleh kemarahan dan ketidakpercayaan, memanggil harta karunnya, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Harta karun itu berdenyut dan melepaskan gelombang kejut yang sangat besar. Li Qiye menghentakkan kakinya, menghancurkan 8 harta karun itu. Sang raja tidak punya waktu untuk berlari sebelum diinjak ke tanah oleh Li Qiye. Krak, tulang-tulangnya hancur saat dia membekukan darah. Nenek-nenek moyangmu adalah seekor kecoa, sepertinya keturunannya tidak lebih baik. Li Qiye menunduk dan berkata, selamatkan hamba, yang mulia. 8 harta berteriak putus asa meminta pertolongan. Meletus. Li Qiye menambah kekuatan dan menghancurkan kekuatannya, tidak ada bedanya dengan membunuh kecoa. Hal ini membuat anggota Insane Gate tercengang. Bagaimana seorang manusia bisa menghancurkan 8 harta monark seperti ini? Ini juga berarti dia bisa membunuh siapapun dari mereka. Meski hal ini tampaknya tidak masuk akal, mereka semua menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Siapa kamu? Skystep mengamatinya dengan saksama dan memastikan statusnya sebagai manusia biasa. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa memiliki kekuatan sebesar itu? Siapa aku tidak penting. Kembalilah dari tempat asalmu sebelum kau mengecewakan leluhurmu lebih jauh lagi. Kata Li Qiye. Furious Wind dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Li Qiye jelas tidak peduli dengan langkah kuno. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memberikan komentar itu, ucap Skystep dingin. Bolehkah aku menghajarmu sampai babak belur sebelum kau menurut? Li Qiye tersenyum. Hahaha. Skystep tertawa karena terlalu marah, benar-benar manusia yang kurang terbuka. Mari kita lihat apa yang kamu sembunyikan di balik lengan bajumu.
Tidak perlu hal istimewa untuk mengalahkanmu. Li Qiye mengangkat tangannya dan memanggil dua senjata, satu tombak dengan kehadiran yang sangat besar dan pedang yang mampu membelah langit dan bumi. Tombak gila dan pedang abadi yang berang-berang. Para penonton tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Anggota Insane Gate bersujud untuk menunjukkan rasa hormat kepada senjata leluhur mereka. Ini adalah simbol zaman keemasan mereka, khususnya tombak. Komandan Phoenix yang melonjak memimpin pasukan melintasi tiga dewa, mengubah garis keturunan Dao mereka menjadi salah satu yang terhebat dalam sejarah. Keturunannya telah mencari senjata-senjata yang hilang ini selama berabad-abad dan hari ini, mereka memiliki hak istimewa untuk melihatnya lagi. Apa hubunganmu dengan Insane Court? Ekspresi langit langkah berubah drastis. Tidak apa-apa, tapi jangan khawatir, hari ini hanya pemukulan, aku tidak akan membunuhmu. Li Qiye tersenyum. Kau, baiklah, mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang bisa diperoleh dari mereka. Skystep hampir memuntahkan darah karena marah karena penghinaan itu sambil tetap skeptis tentang kemampuan Li Qiye untuk mengendalikan kedua senjata itu. Ledakan. Dia memanggil perisai raksasa. Semua orang merasa seolah-olah gunung-gunung menekan mereka, cukup untuk menghancurkan seluruh gerbang gila. Mereka berteriak ngeri saat gunung itu turun. Coba ini. Li Qiye tersenyum dan melakukan ayunan vertikal dengan tombaknya, menghancurkan perisai dan mengenai langkah langit. Krak, Skystep jatuh ke tanah, berlumuran darah dari atas sampai bawah sambil diperkaya. Li Qiye telah menunjukkan belas kasihan atau dia akan menjadi kabut berdarah. Tombak itu datang lagi sehingga dia panik dan menyilangkan lengannya untuk menangkisnya. Pada detik terakhir, Li Qiye menghentikan serangannya, membuat banyak orang tercengang. Bersambung.